Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa kabar? Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas Anda hari ini. Dan alhamdulillah kami ucapkan selamat datang ikhwan akhwat di acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Al-Fagir, Isa Al-Kaf, Daondi dan juga Anis Mualim di meja operator. Al-Fagir saat ini menggantikan sementara Om Krisna yang sedang terbaring sakit. Doakan ya kawan-kawan, semoga Om Krisna segera sembuh, segera diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa kembali menemani ikhwan akhwat sekalian di udara. Ikhwan akhwat, hari ini alhamdulillah Ustaz Husin bin Hamid Al-Atta sudah membersamai kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Hari ini Ustaz kita akan membahas bahasan yang cukup menarik, menjadi pertanyaan banyak orang tentang apakah benar terpecahnya umat Islam merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum itu Ustaz, alangkah baiknya kita buka dulu dengan baca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Tafadhal Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga daripada bacaan Quran tadi Allah turunkan pintu rahmatnya. Masya Allah. Ikhwan akhwat, hari ini kita akan membahas tema yang insya Allah akan bermanfaat sekali buat ikhwan akhwat sekalian, tentang apakah benar terpecahnya umat Islam merupakan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Ustaz, banyak sekali riwayat di sini, ada Al-Fagir kumpulkan ada 1, 2, 3, 4 atau 5 hadis Ustaz yang mengatakan bahwa umat Islam nanti akan terpecah menjadi 72, ada yang bilang 73, ada yang bilang 70 sekian golongan, kemudian yang selamat hanyalah satu golongan Ustaz. Ini dikutip dari almanhaj.org.id, Al-Fagir buka. Lantas jika seperti itu Ustaz, bagaimana umat Islam saat ini? Bagaimana persatuan umat Islam yang kita suarakan selama ini? Apakah mungkin terwujud Ustaz? Apakah itu hanya hayal belaka? Dan satu golongan itu siapa Ustaz yang selamat di hari akhir nanti? Allahu a'lam bishawab. Tafadhal Ustaz, barangkali bisa menjelaskan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam. وَجَعَلَنَا مِنْ أُمَّةِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ الْمَبْعُوثِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صَلَوَاتُ رَبِّي وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالسَّائِرِينَ عَلَى نَهْجِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ اللهم آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما نافعا أما بعد. Ikhwan akhwat pendengar pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, Ustadz Isa bin Ahmad Taufik Al-Kaf Ondi dan seluruh kerabat kerja di studio, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Seringkali kita mendengar, setiap kali kita mengajak umat Islam untuk bersatu dalam iman dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan anta tad'u ila al-mustahil.
kamu mengajak kepada yang mustahil. Karena perpecahan itu memang sesuatu yang telah dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana mungkin kita kuasa untuk mengubah kehendak Allah. Lalu mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada surat Hud ayat 118. Walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah. Apabila Tuhanmu berkehendak, Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menjadikan manusia ummatan wahidah. Itu umat yang berinduk kepada induk yang satu dan sama. Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Dan senantiasa terus-menerus mereka akan berselisih dan berbeda-beda. Kecuali yang masuk dalam naungan rahmat Tuhan. Walidzalika khalaqahum, walidzalika, dan untuk itu Allah ciptakan mereka. Wa tammat kalimatu rabbika, dan telah sempurna kalimat Tuhanmu. Artinya tidak akan ada perubahan. La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain, bahwa aku telah menetapkan untuk memenuhi api neraka jahanam dari jin dan manusia ajmain seluruhnya. Nah, orang yang membaca ayat ini tanpa dikaitkan, dihubungkan dengan ayat-ayat yang lain dalam Al-Quran, menyimpulkan bahwasannya perpecahan itu kehendak Allah, sedangkan bersatu bukan kehendak Allah. Karena bila Allah kehendaki, Allah kuasa untuk menyatukan manusia semua dalam jalan yang sama. Kecuali orang yang masuk ke dalam naungan rahmat Allah. Dan untuk itu Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan dan telah sempurna kalimat Tuhanmu bahwa aku akan memenuhi api neraka jahanam dari jin dan manusia seluruhnya. Apakah benar maksud dari ayat tersebut seperti yang difahami oleh kebanyakan orang? Sebetulnya jawabannya salah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walau sya'allahu la ja'alan nasa ummatan wahidah. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki dengan kehendaknya, yang tidak dikembalikan pada pilihan manusia, kebebasan mereka, Allah kuasa untuk menjadikan semua ini sebagai apa? Sebagai satu umat yang beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah, mentaati perintah Allah sebagaimana yang dilakukan para malaikat. Tetapi kan karakteristik kehidupan manusia beda dengan malaikat. Manusia diangkat oleh Allah sebagai khalifah yang dibekali dengan ilmu, dibekali juga dengan kitab yang Allah turunkan, kemudian didukung oleh Rasul yang diutus oleh Allah. Dan Allah juga berikan mereka pilihan untuk memilih yang baik atau mereka mengerjakan yang buruk. Dengan ini mereka akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah menerangkan pada kita, walaupun manusia di muka bumi ini banyak yang menentang Allah, seperti Fir'aun, Abu Lahab, Abu Jahal, dan lain-lainnya. Allah bilang kalau Allah kehendaki, Allah bisa menjadikan mereka semua orang-orang yang beriman. Tapi bila demikian, tidak perlu ada surga maupun neraka. Karena yang menjadi pelaku bukan mereka, tapi Allah. Tapi status khalifah ini yang menimbulkan kejutan di tengah malaikat ketika mendengar kata khalifah. Kenapa? Karena begitu statusnya sebagai khalifah berarti dia punya pilihan. Dia bisa melakukan perbaikan, bisa juga melakukan kerusakan. Hingga malaikat bertanya, ya Allah, bagaimana kamu tempatkan di muka bumi makhluk yang berpotensi merusak dan menumpahkan darah? Padahal kami adalah makhluk yang selalu bertasbih kepada kamu, seolah-olah kenapa bukan kami yang ditempatkan di bumi? Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Kalau malaikat tidak makan, karena begitulah mereka diciptakan.
malaikat tidak mendekati maksiat, begitulah mereka diciptakan. Tidak terdapat satupun dorongan rangsangan ke arah maksiat. Diajak berkhianat, dia tidak mungkin melakukan. Berbeda dengan manusia. Yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan akal, diberikan fikiran, diberikan juga petunjuk, tapi ada juga nafsu. Ada juga nafsu. Nah, melalui nafsu ini syaitan melakukan pendekatan. Melalui iming-iming, janji-janji palsunya banyak manusia yang terpedaya, padahal mereka sudah melihat bukti orang-orang yang mengikuti syaitan. Jadi bila Allah kehendaki, Allah kuasa untuk menjadikan semua manusia ini ummatan wahidah. Dalam ayat yang lain, walakin liyabluwakum fima atakum, tapi Allah ingin menguji kalian pada apa yang Allah berikan. Yang diberikan nikmat bersyukur apa tidak, yang dicoba dengan penderitaan, kesulitan apakah dia bersabar apa tidak. Kalau hatinya tertuju pada Allah, dia tidak akan terganggu oleh banyaknya nikmat atau kurangnya nikmat. Karena di hati dia adalah Allah menjadi tujuan hidupnya. Semua ini yang lain hanyalah merupakan sarana. Wala yazaluna mukhtalifin. Dan manusia ini akan terus berselisih. Kenapa? Karena ada sebahagiannya yang berserah diri pada Allah, sebahagian lagi memilih untuk mengikuti hawa nafsu. Bagaimana mungkin mereka bisa rukun jalan bersama-sama? Mustahil enggak? Dan terus-menerus mereka akan berselisih kecuali yang masuk dalam rahmat Tuhan. Orang yang berserah diri pada Allah, berkumpul di jalan Allah dengan tulus, mereka semua akan bersatu. Mau kaya, miskin, orang berkedudukan tinggi atau dari kalangan rakyat jelata, seperti yang kita saksikan bagaimana para pemuka Quraisy dengan hamba-hamba saya yang beriman, mereka bersatu, duduk bersama-sama, tidak ada perbedaan. Tapi kalau orang yang meninggalkan Allah bersama orang yang betul-betul pasrah kepada Allah, bagaimana mungkin mereka bisa bersatu? Bahkan bukan hanya antara yang kafir dengan yang beriman, antara orang-orang yang kafir satu sama lain, mereka juga berselisih. Kenapa? Karena dalam benak mereka adalah keuntungan, kepentingan, hawa nafsu. Saksikan negara barat yang jauh dari petunjuk Islam. Begitu juga negara seperti Cina dan lain-lain sebagainya. Kenapa mereka berkelahi, berperang, bahkan menumpahkan darah? Bukan karena iman, karena kepentingan. Mereka masing-masing ingin menancapkan pengaruh mereka di daerah-daerah yang kaya, daerah-daerah yang punya SDM yang cukup baik, semua untuk kepentingan mereka. Jadi apa yang dilakukan mereka, semuanya tidak lepas dari kepentingan. Saksikan juga partai-partai ya, di negara kita. Mereka bisa nggak duduk bersama-sama untuk membangun bangsa? Bersatu untuk menegakkan keadilan? Mustahil. Kenapa? Karena masing-masing punya agenda kepentingan. Waktu mereka jadi wakil rakyat, mereka keluarkan dana yang cukup besar. Mereka bukan hanya ingin pulang modal, tapi ingin mendapatkan keuntungan dari investasi mereka. Mereka nggak berpikir bekerja untuk berjuang demi rakyat. Rakyat hanya merupakan apa? Merupakan alat, merupakan kendaraan, merupakan tangga untuk mencapai tujuan mereka. Ini terbukti. Berdasarkan apa? Pandangan mata biasa saja, orang bisa melihat bahwasannya kebanyakan dari mereka tidak berpikir untuk bangsa, apalagi berjuang untuk bangsa maupun negara. Walaupun taruhannya menjual bangsa kita, negara kita kepada pihak-pihak asing. Jadi mereka akan terus berselisih karena hati mereka tidak sama. Tujuan hidup mereka berbeda-beda. Illa man rahimah rabbuk, kecuali yang disatukan dalam rahmat Allah di bawah naungannya. Mereka bisa duduk sama-sama. Saksikan kemesraan, kehangatan para sahabat Nabi dari berbagai macam kalangan. Dulu di mata mereka Bilal itu rendah. Begitu juga Salman, begitu juga Suhaib, begitu juga Khabbab ibn al-Arad. Tapi begitu iman meresap ke dalam hati mereka, menyatu dengan sel-sel diri mereka, mereka tidak lagi memandang Bilal sebagai makhluk inferior, bahkan mendapatkan kemuliaan sebagai sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Walidzalika khalaqahum di sini bukan maksudnya untuk perpecahan mereka diciptakan oleh Allah.
Tapi walidzalika khalaqahum, untuk itu mereka diciptakan, artinya untuk apa? Menjalani ujian dari Allah yang kita dapat fahami dari apa? Kesimpulan ayat ini dan ayat-ayat yang serupa. Walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat, tapi Allah ingin menguji kalian dengan ujian-ujian yang Allah berikan kepada kalian, maka berlomba-lomba dalam kebajikan. Kan dalam surat itu juga Allah katakan walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum al-maidah. Kalau Allah mau, Allah bisa jadikan kalian semua satu umat, satu jalan. Tapi Allah ingin menguji kalian siapa yang bersyukur dan siapa yang ingkar. Jadi walidzalika khalaqahum, bukan untuk perpecahan. Masa Allah melarang orang berpecah belah, lalu Allah yang mengendalikan mereka untuk berpecah belah? Enggak benar nih sama sekali. Kemudian watammat kalimatu rabbik, dan telah sempurna kalimat Tuhanmu, tidak akan ada perubahan. La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Di sini ada yang dibuang. Bahwasanya aku akan memenuhi api neraka jahanam minal jinnati wan nasi ajmain, bukan kepada semua jin dan manusia. Dalam arti apa? Dalam arti yang mutlak, tapi maksudnya dari mereka yang kafir. Seperti dalam surat As-Sajdah Allah mengatakan apa? Walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi. Maksudnya minal kafirin minhum, dari orang-orang yang kafir, yang ingkar dari mereka. Jadi telah jatuh ketetapanku bahwa aku akan memenuhi api neraka jahanam dari jin manusia yang ingkar pada Allah. Walaupun nggak disebutkan kafirnya, tapi dari keterangan-keterangan ayat yang begitu banyak ya, yang dimaksudkan untuk memenuhi api neraka jahanam adalah yang tidak beriman pada Allah dan tidak mengerjakan amalan saleh. Kemudian di antara argumentasi mereka juga yang terdapat dalam suratul Baqarah. Itu ayat berapa? Ayat 253. Allah berfirman, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'dhin. Itulah para rasul. Menunjuk dengan mempergunakan kata petunjuk untuk sesuatu yang jauh, menjelaskan ketinggian kemuliaan mereka. Itulah para rasul. Faddalna ba'dahum ala, kami utamakan sebahagian atas sebahagian yang lain. Minhum man kallam Allah, di antara mereka ada yang langsung diajak berbicara oleh Allah seperti Nabi Allah Musa. Nabi kita yang berangkat menuju Sidratil Muntaha. Wa rafa'a ba'dahum darajat, dan Allah mengangkat sebahagian mereka lebih tinggi beberapa derajat dari yang lain. Walau syaa Allah maqtatala alladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayinat. Lalu Allah terangkan mengenai pengikut para rasul semuanya. Walau syaa Allah, kalau Allah kehendaki, Allah melakukan intervensi, menghentikan pertentangan dan perpecahan, Allah bisa lakukan itu. Bila Allah kehendaki, tidak akan terjadi peperangan ya, di tengah-tengah orang yang datang setelah mereka. Maqtatala alladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayinat, setelah datang kepada mereka ayat bayinat yang melarang mereka berpecah belah. Kalau Allah kehendaki, Allah bisa menghalangi mereka untuk tidak berperang dan saling menumpahkan darah. Walakin ikhtalafu, tapi ternyata mereka memilih untuk berselisih. Memilih untuk berselisih dengan mengikuti bujuk rayu syaitan. Faminhum man amana wa minhum man kafar. Kita lihat, di antara mereka ada yang beriman, yang taat pada Allah, mereka bersatu dalam iman. Wa minhum man kafar, di antara mereka terdapat juga orang yang memiliki keingkaran. Yang ingkar ini yang tidak mau berkumpul bersatu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sepintas mereka kelihatannya merupakan satu kesatuan, padahal sebetulnya apa? Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu melihat mereka seolah mereka bersatu, padahal mereka punya hati bercerai-berai. Karena yang di benak mereka dunia dan keuntungan. Sedangkan yang beriman selalu melihat Allah dan menatap wajahnya, mengharapkan ridhonya. Yang terfikir dalam benak mereka bagaimana mereka beramal untuk keridhaan Allah yang akan menyelamatkan mereka di dunia maupun di hari akhirat nanti.
Setelah itu Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, walau sya'allahu maqtatalu. Bila Allah kehendaki mereka tidak akan berperang. Saling bunuh membunuh. Kemudian walakinnallaha yaf'alu ma yurid, tapi Allah akan melakukan apa yang Allah kehendaki. Maksudnya apa walakinnallaha yaf'alu ma yurid? Apakah berarti Allah berkehendak untuk membuat mereka berperang? Tidak. Walakinnallaha yaf'alu ma yurid, tapi Allah melakukan apa yang dikehendaki, yang telah dilaporkan kepada malaikat atau diumumkan di tengah malaikat bahwa akan menempatkan di bumi khalifah yang akan menjalani ujian. Itu yang Allah kehendaki. Adapun penyalahgunaan wewenang, kebebasan yang Allah berikan pada mereka, itu tanggung jawab mereka. Adapun ujiannya, Allah berikan mereka ujian, cobaan. Dengan apa yang Allah berikan. Dibekali oleh ilmu, oleh wahyu, dan Rasul sebagai guru mereka. Ternyata mereka enggan untuk mengikuti Rasul, mengikuti hawa nafsu mereka. Akhirnya mereka saling membunuh satu dengan lainnya. Jadi kalau Allah kehendaki turun tangan menghentikan perang, bisa nggak? Bisa. Menghentikan perpecahan bisa nggak? Bisa. Tapi Allah melakukan apa yang Allah kehendaki, di mana di dunia tempat ujian, di hari akhirat nanti mereka akan menerima balasan mereka sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Faham-faham semacam ini, yaitu menganggap seolah-olah perpecahan perselisihan di antara umat Islam merupakan kehendak Allah, ini yang menjerumuskan umat Islam ke dalam perpecahan yang lebih dalam lagi. Karena mereka tidak merasa bahwa perpecahan ini merupakan sesuatu apa? Sesuatu yang apa? Sesuatu yang aneh, karena merupakan hal yang dikehendaki Allah. Kenapa mereka harus berjuang untuk bersatu? Kenapa mereka berjuang untuk memerangi perpecahan? Ini semua karena kesalahpahaman. Oleh karena itu Allah jelaskan dalam surat Al-Imran, dalam suratul Bayyinah, wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dan tidak terjadi perpecahan di antara para ahli kitab, Yahudinya, Nasraninya, ya, kecuali setelah datang kepada mereka bukti-bukti keterangan yang sejelas-jelasnya, tapi mereka abaikan, mereka cuekkan, mereka ikuti hawa nafsu mereka untuk kepentingan dan keuntungan dunia. Dalam surat Al-Imran, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din, pedoman hidup, tatanan dan aturan yang diakui diterima oleh Allah di sisinya adalah Islam, yang artinya berserah diri kepada Allah, bukan justru mengemudikan agama Allah untuk disesuaikan dengan hawa nafsu. Kata aslama yuslimu islaman artinya patuh, tunduk, berserah diri pada Allah tanpa tawar-menawar. Berarti menggunakan agama Allah untuk keuntungan pribadi itu juga dosanya bukan dosa lagi, itu khianat terhadap Allah Ta'ala. Bisa dibilang kemunafikan. Kemunafikan dan pengkhianatan. Karena begitu orang menggunakan agama untuk keuntungan dunianya, pasti akan diselewengkan agamanya. Datang ke pejabat, menjilat, membenarkan perbuatannya, bahkan mendoakannya. Menyimpang nggak? Iya. Datang kepada pengusaha, ya, justru apa? Memuji-muji mereka, mendukung perbuatan mereka, walaupun perbuatan mereka tidak benar. Tapi kalau orang yang menginginkan Allah, dia sampaikan nasihatnya, peringatannya. Diterima, alhamdulillah. Tidak diterima, didoakan semoga mereka mendapatkan hidayah. Tidak mengharapkan materi sedikit pun. Kalau diberikan hadiah, dia terima. Bukan karena ingin, tapi karena apa? Karena kita diperintahkan untuk menerima hadiah. Tapi kalau bayaran atas apa yang disampaikan dari lisan Allah, rugi dia kalau harus menerima bayaran. Kenapa? Karena apa yang dilakukan amal yang amat mulia, tidak sebanding dengan 1 triliun pun nggak sebanding. Nggak mungkin bisa dibeli dengan uang apabila dia beramal dengan mengharapkan ridha Allah. Tapi kalau orang memberikan hadiah di luar mengajar, bukan sebagai bayaran inti mengajar, itu lain persoalannya. Oleh karena itu kita tidak mau sama sekali menerima dari mereka dengan alasan bahwa ini merupakan bayaran atas kehadiran Ustaz. Kita alhamdulillah yang Allah berikan buat kita lebih baik daripada apa yang mereka tawarkan. Jadi kita lihat inna dina indallahil Islam, agama yang diterima satu-satunya di sisi Allah adalah Islam yang datang dari Allah, yang mengajak hamba Allah untuk berserah diri, tunduk kepada Allah. Jadi dari Allah kembali pada Allah. Wa makhtalafal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Dan tidak terjadi perselisihan di antara para ahli kitab, walaupun sama-sama kakek mereka, kecuali setelah datang apa?
ilmu, pengetahuan yang sejelas-jelasnya baghyan bainahum. Karena apa? Karena kezaliman di antara mereka, menginginkan dunia, kekuasaan, harta benda, akhirnya agama dikorbankan, melahirkan perselisihan di antara mereka. Dalam suratul Baqarah, kana nasu ummatan wahidah. Tadinya manusia ini satu umat, ayah ibunya juga sama kok. Faba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundhirin. Di sini ada yang dibuang jumlahnya. Tadinya manusia satu umat, fakhtalafu. Ini enggak disebutkan. Kenapa? Dapat difahami melalui siyak dan redaksi ayat. Jadi kana nasu ummatan wahidatan fakhtalafu. Karena mereka berselisih, faba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundhirin. Jadi faba'atsallahu merupakan jawaban dari jumlah yang tidak disebutkan. Jadi kana nasu ummatan wahidatan fakhtalafu, atau mereka berselisih, faba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundhirin. Allah utus para nabi sebagai pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira. Apa tugas mereka di samping membawa kabar gembira dan peringatan? Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fi. Dan Allah turunkan kepada mereka Alkitab. Agar apa? Agar para nabi ini memutuskan di antara mereka pada apa yang mereka perselisihkan. Yang menjadi buku pegangan adalah Al-Quran. Diturunkan untuk mereka. Begitu juga kitab sebelumnya diturunkan oleh para nabi, kepada para nabi, ya, kepada para dengan tujuan untuk apa? Memberikan keputusan di antara mereka pada apa yang mereka perselisihkan. Kalau kembali kepada riwayat, bisa benar, bisa salah. Ucapan ulama juga bisa salah, bisa benar. Tapi kalau firman Allah untuk menuntaskan pertentangan perselisihan di antara umat, dengan sendirinya apa? Kalau tidak diterima, berarti dia tidak beriman pada Allah. Di saat dia menerima keputusan Allah, maka dia akan betul-betul menerima rahmat dan janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fi. Lalu Allah jelaskan wa makhtalafa fihi illa alladziina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Ternyata tidak terjadi perselisihan di antara mereka kecuali apa? Kecuali setelah datangnya ilmu, datangnya petunjuk, datangnya bayinat yang Allah berikan kepada mereka, mereka berselisih. Jadi bukan karena tidak jelasnya kebenaran, tapi karena hawa nafsu yang menutupi akal sehat mereka. Baghyan bainahum. Karena bagha yabghi itu dalam bahasa Arab, ya, kalau ala itlaqihi secara mutlak disebutkan tanpa qaid, menunjukkan hasrat keinginan yang menyimpang. Oleh karena itu al-baghyu itu perbuatan aniaya. Jadi tidak terjadi perselisihan di antara mereka kecuali apa? Mereka-mereka yang telah diberikan Alkitab, diberikan al-bayinat, penyebabnya baghyan bainahum. Kalau dulu kan Allah Subhanahu wa taala tuh kalau ada umat rusak, Allah utus nabi liyahkuma bainan nas, tadi kata Ustaz. Kemudian umat rusak lagi, Allah utus nabi. Kalau sekarang setelah Nabi Muhammad gimana Ustaz? Kan sudah nggak ada nabi lagi. Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan bagi umat nabi. Kalau Bani Israel, tiap nabi mereka wafat digantikan dengan nabi yang baru. Kalau umat Muhammad, Allah percayakan amanat ini kepada umatnya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar merupakan misi risalah para nabi. Sekarang Allah berikan kemuliaan pada pengikut nabi untuk mengemban amanat tersebut. Mereka bukan nabi, bukan rasul, tapi bersama kitab yang dijaga, dipelihara oleh Allah. Dan janji Allah, orang yang berjalan dengan Al-Quran, menyampaikan pesan Quran, sama dengan apa? Para nabi. Oleh karena itu dalam sebuah riwayat, ulama ummati ka'ambiya Bani Israel. Ulama-ulama umatku bagikan nabi-nabi Bani Israel. Ini kan kemuliaan di saat Allah berikan kepercayaan sama Ustaz Isa, ya, untuk menyampaikan firman dan risalahnya. Bayangkan juga. Artinya risalah pada umatnya Muhammad dengan pilihan kesadaran kita gitu. Berarti kalau kita membaca Al-Quran, mempelajarinya, kemudian mengajarkan pada orang lain, memberikan kabar gembira, peringatan dengan apa yang turunkan kita, berarti kita kan menjalankan misi Nabi, walaupun bukan Nabi. Betul tidak?
Jadi wa makhtalafa fi illa alladziina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat baghyan bainahum. Dan tidak terjadi perselisihan kecuali di antara orang-orang yang telah diberikan Alkitab setelah jelasnya al-bayyinat, keterangan yang begitu jelas di antara mereka. Lalu Allah berfirman, fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi bi'idni. Allah berikan hidayah pada orang yang beriman, yang tidak berbuat aniaya, yang tidak berbuat kezaliman, yang tidak melakukan kemaksiatan. Allah berikan hidayah kepada mereka untuk dapat membedakan, mengetahui apa-apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Wallahu yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Dan Allah akan memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Jadi Allah akan intervensi, turun tangan, membantu, memberkahi, merahmati, dan mendukung orang-orang yang berupaya untuk mencapai kebenaran walaupun dengan susah payah. Nah, ayat-ayat tadi dikaitkan oleh mereka dengan sebuah hadis dari Nabi kita Muhammad SAW. Iftaraqatil Yahud ila 71 firqah. Orang Yahudi terpecah belah menjadi 71 golongan. Maksudnya jumlahnya besar. Karena angka 70 untuk menjelaskan jumlah besar. Waftaraqatin Nasara ila 72 firqah. Orang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Artinya apa? Tambah satu ini menunjukkan jumlah pertentangan di antara orang-orang Nasrani lebih parah dari pertentangan yang terdapat di tengah-tengah orang-orang Yahudi. Wasataftariqu ummati ila 73 firqah. Dan umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Artinya jumlahnya lebih banyak lagi. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya nyemplung ke dalam api neraka kecuali yang satu. Yang satu ini tidak menunjuk pada NU, pada Muhammadiyah, pada Persis, pada Syiah maupun Sunnah. Tapi menunjuk kepada siapa? Kepada orang yang beriman dan bertakwa. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Oleh karena itu, di antara Ahlus Sunnah, di antara NU-nya, di antara Muhammadiyah, Persisnya, orang yang beriman, yang beramal saleh, yang mengikuti tuntunan Allah, mengharapkan ridha-Nya, akan diambil oleh Allah. Bukan organisasinya, bukan seluruh jamaahnya, tidak. Dari NU juga Allah akan ambil orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, mengharapkan ridha Allah, mengajak pada kebajikan. Jadi yang diambil bukan NU-nya semua, bukan. Tapi yang beriman di antara mereka. Dari Muhammadiyah juga begitu. Dari Syiah juga Allah akan pilih orang-orang yang betul-betul tulus beribadah pada Allah, yang akalnya terbuka, akhlaknya mulia. Jadi semuanya masuk ke dalam api neraka, kecuali satu yang selamat. Orang-orang yang tidak mengajak kepada fitnah, pertentangan, perselisihan, perpecahan, adapun yang terjumus dalam fitnah, yang mengaku kebenaran seolah monopoli mereka, mereka ukur orang lain dengan pendapatnya, orang semacam ini tidak ada harganya untuk diladeni. Jadi perpecahan di antara umat Islam lebih banyak daripada umat Nasrani, perpecahan di umat Nasrani lebih banyak dari umat Yahudi, bukan karena tidak jelasnya Al-Quran dan tuntunannya, tapi karena hawa nafsu. Mereka pikir Allah kan Ghafurur Rahim. Yang penting kita ngaku Islam, walaupun belum mengamalkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selamatkan kita. Jadi kesimpulannya, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, untuk bersatu dalam agama Allah itu perintah Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian pada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingat nikmat Allah atas kalian. Dulu kalian bermusuh-musuhan, berpecah belah, berperang, saling menumpahkan darah, menimbulkan dendam dan juga ketakutan. Lalu Allah satukan hati kalian semuanya. Dengan nikmat Allah yang tadinya kalian bermusuh-musuhan, kalian bersaudara. Kenapa kalian mau diadu domba lagi oleh orang-orang di luar Islam? Orang-orang Yahudi yang tidak puas menyaksikan penduduk Madinah yang tadinya di bawah kendali mereka, sekarang mereka bersatu, bekerja sama, saling mencinta, saling menyayangi. Jadi kalau kita perhatikan bersama-sama ikhwan yang dirahmati Allah dan akhwat, Islam ini mengajak kita semua berserah diri dan bersatu dalam agama Allah. Melarang kita untuk berpecah belah,
wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Jangan kalian termasuk dari orang yang berpecah belah dan berselisih setelah datangnya keterangan Allah yang sejelas-jelasnya. Wa ulaika lahum adzabun adzim. Mereka orang yang akan menerima azab yang pedih. Yang menerima azab yang pedih, yang bercerai-berai, yang berselisih dalam agama Allah. Adapun yang datang ke hadapan Allah dengan penuh kekhusyuan, hati yang penuh kecintaan terhadap sesama orang yang beriman, walaupun rakyat jelata, Allah akan selamatkan mereka. Lalu Allah gambarkan hal yang mengerikan, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Ketika orang dibangkitkan di hari kemudian nanti, sebagian wajahnya putih cemerlang, sebagian lagi hitam. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Adapun yang kafir, Allah katakan pada mereka, apa kalian kembali ke dalam kekafiran setelah kalian beriman? Rasakanlah azab Allah disebabkan karena apa? Kekafiran kalian. Yang dimasukkan dengan ini orang yang berpecah belah dalam agama Allah. Allah larang mereka berpecah belah, bercerai-berai agar bersatu dalam agama Allah. Ternyata mereka saling menyerang, bahkan saling membunuh. Kenapa mereka saling menyerang, membunuh? Bukan karena tidak jelasnya teks-teks agama kita yang datang dari Allah, tapi hawa nafsu. Hawa nafsu ini bila diikuti wal'iyadzubillah akan menjerumuskan kita menuju jurang kehancuran. Jadi hadis tadi ketika mengatakan semuanya di neraka illa satu, yang satu ini orang yang betul-betul berserah diri kepada Allah dan beramal soleh. Apapun latar belakangnya Allah tidak akan melihat. Tapi walaupun latar belakangnya orang mulia, orang besar, berharga, tapi mereka melakukan kejahatan, tetap kejahatan mereka akan dihukum. Jadi yang menentukan adalah Allah. Jalan keselamatan mengikuti petunjuk Allah, sedangkan jalan penderitaan merupakan jalan yang dibuka oleh syaitan. Mereka menawarkan dengan penuh kedermawanan siapa saja yang mau ikut bergabung bersama mereka. Wal'iyadzubillah. Jadi mudah-mudahan ikhwan, akhwat dapat memahami bahwasannya berpecah belah dalam agama Allah merupakan hal yang dilarang dan dimurkai Allah. Akan mendatangkan akibat yang mengerikan. Sedangkan bersatu dalam agama Allah merupakan perintah dari Allah yang mengharuskan kita bersatu. Jadi bagaimana mungkin bercerai-berai karena kehendak Allah? Kalau terjadi di mata Allah atas izin Allah, itu benar. Apa gunanya memaksakan pria dan wanita yang tidak saling menyukai? Jadi ini ya, merupakan apa? Merupakan hal yang diketahui Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan berarti Allah yang mengendalikan apa? Manusia yang bercerai-berai dan berpecah belah. Karena mereka sebagai khalifah yang diberikan kebebasan, maka mereka memilih mengikuti syaitan hawa nafsunya hingga berpecah belah. Itu tanggung jawab mereka, bukan tanggung jawab Allah. Betul tak? Betul. Karena Allah sudah memberikan peringatan, mengutus Rasulnya, menurunkan kitabnya, memberikan kita akal, tapi kita masih bodoh selama ini, mau diadu domba dan dipecah belah. Wallahu a'lam. Masya Allah, Ustaz. Jadi bisa diambil kesimpulan penyebab terpecah belahnya manusia adalah tadi saja bagian bainah, karena hawa nafsu yang mereka miliki dan juga karena mereka meninggalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Lantas pertanyaan muncul, Ustaz. Lantas hawa nafsu ini apa posisinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di manusia? Apakah sebagai ujian, dan bagaimana caranya kita mengontrol hawa nafsu? Apakah ada latihan-latihan khususnya begitu sih? Allah Subhanahu wa taala menciptakan nafsu ini tidak sia-sia. Yang salah itu mengikuti hawa nafsu tanpa kendali. Karena nafsu nggak berpikir akibat. Nafsu tidak berpikir dan tidak mempedulikan akibat yang akan datang. Yang penting sekarang senang. Betul nggak? Betul. Allah sebutkan, zuyyina linnas hubbus syahwat. Allah hiasi di hati manusia kecintaan kepada beberapa objek syahwat. Hubbus syahwat, ini masdar hubnya, syahwat objeknya dalam bentuk mudhaf ilaih. Apa di antaranya? Zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa. Yang pertama terhadap wanita. Kalau Allah nggak letakkan nafsu di hati pria dan wanita, kira-kira mereka bisa nggak hidup bersama-sama? Bisa nggak melahirkan generasi yang akan datang? Betul nggak?
Tapi yang dilarang Allah kumpul di luar perkawinan atau berganti-ganti pasangan, itu yang dilarang. Jadi apa yang ada pada hawa nafsu kita yang halal Allah bolehkan. Nafsu terhadap lawan jenisnya, terhadap makanan, terhadap boleh, dengan syarat jangan keluar dari rel kebenaran. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin, begitu pula kecintaan ya, terhadap anak. Kecintaan terhadap anak ini kalau diikuti tanpa kendali bisa membuat kita bermusuh-musuhan dengan yang lain. Tapi kalau nggak ada juga kita nggak sabar nanti. Nah, dengan adanya anak, orang tua termotivasi bekerja, berusaha. Betul nggak? Gairahnya juga hidup. Ada sesuatu ya yang menanti di rumah anak yang dicintai. Nah, kalau nggak ada sama sekali syahwat, nggak ada cinta di antara mereka, bagaimana orang akan punya anak? Betul nggak? Kalau tidak ada kecintaan pada anak, bagaimana orang tua akan sabar, berinfak, berkorban untuk mendidik, membesarkan anaknya? Bagaimana seorang ibu akan sabar 9 bulan anak dalam kandungannya, belum muntahnya, betul nggak? Belum lagi melahirkan yang beresiko, belum lagi pendidikannya. Kalau bukan ada cinta di hati, bagaimana mungkin mereka akan bersabar? Kemudian wal qanatiril muqantarati minadz-dzahabi wal fiddah, dan harta yang melimpah ruah, berkintar-kintar, kekayaan emas dan perak. Nah, kalau manusia tidak mencintai ini, bagaimana dia akan berusaha? Malas kerja akhirnya. Ya. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu batas kehidupan dunia, kesenangan. Tidak berarti sebetulnya. Wallahu indahu husnul ma'ab. Allah di sisinya mempunyai tempat kembali yang lebih indah dari kehidupan dunia ini. Mata itu artinya apa sih? Mata itu kesenangan yang tidak berarti. Mata yumati'u, menyenangkan, memberikan kenikmatan. Hubungan suami dan istrinya dikatakan sebagai mut'ah. Betul enggak? Artinya sementara. Kan dzalika mata'ul hayat, menunjuk kepada sesuatu apa? Ya. Yang jauh. Dengan menggunakan uslub yang jauh menggambarkan kerendahannya, karena makam bukan makam ta'zim. Makam takhir. Dzalika mata'ul hayat. Sampai di situ aja kesenangan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Jadi nafsu ini Allah ciptakan bukan sia-sia. Untuk membuat manusia ya paling tidak melakukan regenerasi, bersabar bersama keluarganya, menjadi hiburan buat dirinya, kecintaan kepada anak, melahirkan tanggung jawab juga di hati orang tua. Betul nggak? Betul. Nah, Allah menguji kita dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi Allah tidak menciptakan sesuatu yang buruk, cuma yang buruk itu menyalahgunakan wewenang yang Allah berikan dengan mengikuti hawa nafsu, akhirnya kita menyalahi aturan dan menginjak-injak kehormatan. Wallahu a'lam. Cukup sampai sini insyaallah. Satu pertanyaan dari Zuhair di Pasar Minggu. Apa hukumnya mensteril kucing karena tujuan kesehatan? Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Kucing ini merupakan makhluk yang paling males. Makan, tidur, kalau mau kawin berantem, ya. Kemudian buang air dalam rumah. Ya. Di rumah saya jumlah kucing banyak yang luar biasa. Sekarang yang membesarkan kucing mulai kalang kabut karena punya anak, takut anaknya terkena tokso, terkena ini dan lain sebagainya. Dan kebiasaan kencing sembarangan itu merupakan ciri-ciri kucing. Karena kencing yang disemprotkan di tembok di mana tempat menunjukkan daerah kekuasaan dia. Tapi pertanyaan, boleh nggak dikebiri, disteril? Kalau saya termasuk yang tidak setuju melakukan hal ini. Allah ciptakan sempurna, kenapa harus dikurangi? Kalau seandainya kalian tidak tahan, mendingan kalian ambil, kalian pindahkan ke tempat lain di daerah yang kira-kira memungkinkan dia hidup. Tapi mensteril dia, membuat dia nggak berdaya, dia ingin kawin, tidak punya kemampuan. Nah, bayangin aja kalau seandainya laki-laki disteril gimana? Walaupun kaya dan tampan, ada gunanya enggak? Kasihan. Jadi sebetulnya kita perlakukan juga kucing seperti perlakuan kita terhadap diri kita. Jangan lakukan. Kalau dia sakit, dibawa ke rumah sakit, dioperasi bedah, ya untuk pengobatan, no problem. Nah, kalau Anda tidak kuat, Anda pindahkan saja kucing ke daerah-daerah yang bisa dia melanjutkan hidupnya, umpamanya di pasar, tempat-tempat ikan, atau di rumah-rumah yang dermawan yang suka mengumpulkan anjing, atau serahkan ya, kepada lembaga yang bisa menjaga, memelihara kucing tersebut.
syukur, jazakumullah khair. Ustaz atas jawaban dari pertanyaannya dan juga tadi penjelasannya mengenai persatuan umat Islam, apakah perpecahan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan juga tadi penyebab perpecahan ya akhwat. Mudah-mudahan kita doakan umat Islam di Indonesia bisa segera bersatu, membangun kekuatan agar kita bisa menjadi umat Islam yang mandiri, berdiri di atas kaki sendiri insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat, terima kasih banyak sudah menyimak. Bagi ikhwan akhwat yang mendengarkan melalui Radio Habibullah di Banyuwangi, Radio Satria Bondowoso, kemudian di Yogyakarta, Piungan, Magelang, Semarang, dan Sela FM di Batam, dan juga Latansa di Sukabumi. Jazakumullah khairan jazaa ikhwan akhwat yang sudah mendengarkan melalui YouTube, Rasel TV, dan streaming. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadi wasilah hidayah buat kita semua. Saya Isa Al-Kaf, ada Ondi dan juga Anis Mualim. Mohon undur diri, mari sama-sama kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.